Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhih wa li azimi sultanih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin memerintahkan kepada hambanya semua agar mereka selalu dan banyak berdoa kepadanya. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian itu. Allah pun mencela serta mengancam mereka yang enggan untuk berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang takabur, merasa sombong dan merasa tidak membutuhkan kepada Allah sehingga tidak berdoa kepadanya, mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Wal iyadu billah. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai bani Adam, selama engkau berdoa memohon kepadaku, selama engkau berharap hanya kepadaku, aku akan ampuni segala dosa-dosamu, dan aku tidak peduli seberapapun banyak dosa hamba tersebut, akan Allah ampuni selama si hamba merasa butuh sehingga selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, wahai sekalian kaum muslimin, bermanfaat bagi kita. Di dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa itu akan selalu dan pasti berguna, bermanfaat, baik terhadap sesuatu yang telah terjadi ataupun bahkan yang belum terjadi. Maka kalian semua hamba-hamba Allah selalulah berdoa kepadanya. Ad-du'a huwal ibadah. Rasulullah SAW juga menyebutkan doa itu adalah ibadah, intisari dalam ibadah. Bahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah doa, semuanya adalah permohonan yang terkadang itu terucap, terkadang itu tidak kita ucapkan. Kalau itu doa yang terucap, jelas kita memohon kepada Allah, ya Allah ampuni hamba, ya Allah rahmati hamba, ya Allah beri aku rizki dan semisalnya. Atau itu yang tidak kita ucapkan, seluruh amal ibadah kita. Kita sholat berarti kita berdoa kepada Allah, kita puasa, kita zakat, kita berzikir, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, semuanya adalah doa. Secara tidak langsung seakan kita berkata, ya Allah dengan sholatku ini masukkan aku ke surgamu, ridhoi aku, beri aku kehidupan yang baik, selamatkan diriku dari segala celaka dan mara bahaya, jauhkan aku dari neraka. Walaupun itu tidak kita ucapkan,
Semua ibadah kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka naiflah orang-orang yang dengan kejahilannya menganggap bahwa Allah Maha Tahu, sehingga tidak perlu seorang hamba itu memohon dan meminta kepada Allah, berdoa kepadanya. Bahkan yang jahil dari mereka mengatakan seakan kalau Anda berdoa, Anda menggurui Allah, Anda memberitahu Allah yang lebih tahu dari kondisi Anda sendiri, bahwa Anda membutuhkan ini dan itu. Ini semua suara syaitan. Allah yang memerintahkan kita berdoa, yang menciptakan kita, dan yang maha tahu segala sesuatunya. Allah yang katakan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Kita masing-masing hamba saat berdoa tentu berharap doa kita dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari rahmat Allah pula, Allah ajarkan kepada kita kaum mukminin beberapa adab di dalam doa, agar doa itu lebih berharap, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adab terpenting dan paling utama di dalam doa adalah keikhlasan. Hanya untuk Allah, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepadanya kita berharap dan bergantung diri, memohon segalanya hanya kepadanya. Firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah semata, maka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian memohon dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ibadah, layaknya ibadah-ibadah yang lain. Jangan sekutukan Allah dengan yang lain, hanya untuk Allah dan hanya kepadanya kita memohon dan bergantung harapan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam berdoa hendaknya kita banyak memuji Allah. Sebelum kita memanjatkan permohonan dan hajat kita, pujilah Allah sebanyak mungkin, muliakan Allah, terutama dengan nama atau sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Quran atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya. Di dalam ayat Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang penuh indah dan kebaikan, maka berdoalah dengan itu, dengan menyebut nama Allah sesuai dengan hajat yang kita mintakan. Kalau kita memang sedang minta ampunan, kita tahu nama Allah Ghafur Rahim, maka sebut-sebut puji Allah dengan itu. Ya Ghafur, ighfirli, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Kita memohon rizki, perbanyak, muliakan Allah. Ya Razzaq, anta qayyumus samawati wal ard, la yarzuquna siwa. Tidak ada yang memberi rizki kami kecuali Engkau, beri kami rizkimu. Puji Allah. Allah sangat cinta untuk dipuji dan dimuliakan oleh hambanya. Yang ketiga, di dalam adab berdoa, bersolawatlah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu diperintahkan pula oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulnya. Solawat Allah artinya itu pujian Allah
dimuliakan oleh Allah. Sholawat selain dari Allah, malaikatnya maupun mukminin ketika bersolawat kepada Rasulnya, artinya itu doa dari mereka agar Allah SWT memuliakan beliau dan memberikan kepada beliau segala kebaikan. Allah dan malaikatnya bersolawat, maka wahai kalian kaum mukminin, bersolawat serta salamlah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, adab penting di dalam doa pula untuk kita meyakini bahwa sekejap mata pun kita sebagai hamba tidak bisa lepas dari Allah, sangat butuh, sangat menghamba kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Segala sesuatu kita mintakan kepada Allah, menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa kerdilnya manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam athar disebutkan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahul milh hatta yas'alahu sis'ana'lihi idang qata'. Hendaknya kalian meminta kepada Allah segala hajatnya, segala kebutuhannya, kalaupun itu garam di dapurmu, kalaupun itu tali sepatumu ketika putus, mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya menghamba kita kepada Allah, kita tunjukkan kita lemah, tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan pertolongan, bantuan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, berdoalah dengan mengangkat tangan, kedua tangan kita memanjat dan memohon doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, innallaha hayyun karim, Allah itu maha mulia, malu kepada hambanya. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah malu kepada hambanya yang telah mengangkat, menengadahkan kedua tangannya memohon, meminta kepadanya, kemudian kembali dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan doanya. Allah maha mulia. Manusia saja malu sesama manusia jika ada yang meminta-minta, orang tidak mampu, dia telah mengetuk pintu rumahnya, memohon bantuan dan pemberian, kemudian ditolak begitu saja, pergi tanpa mendapat sesuatu. Tuan rumahnya malu. Kalau dia orang mulia, kalau dia orang derma, tentu nggak ingin melakukan yang semacam itu. Itu manusia yang penuh dengan kekurangan dan aib. Bagaimana ini Rabbul Alamin yang maha besar, yang termulia. Allah malu hambanya sudah mengangkat tangan kepadanya, kemudian kembali dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan pengkabulan doa-doa dia. Yang keenam, di dalam doa agar seorang hamba memilih waktu-waktu yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah atau Rasulnya, waktu yang memang itu dikabulkannya doa, dan itu alhamdulillah banyak. Antara lain ketika kita sujud di dalam sholat, Rasulullah sebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah saat dia sujud. Maka perbanyak doamu saat sujud, paling dekatnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula antara adzan dan iqamah, baina kulli adzanain du'aun la yurad. Rasulullah sebutkan antara adzan dan qomat, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu pula sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, man dalladzi yad'uni fa astajibalah. Siapa di waktu ini, sepertiga malam terakhir sebelum subuh, yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Man dalladzi yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku di waktu ini, pasti aku pun akan memberi permintaannya. Cari waktu-waktu yang istimewa agar doa itu lebih kita berharap
untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab di dalam doa pula untuk seorang hamba tidak menggantungkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggantungkan doanya kepada kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it. Ya Allah, jangan kalian berkata di dalam doa kalian, ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Ya Allah, rahmati aku jika memang engkau kehendaki. Dia gantungkan doanya kepada kehendak Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena hal itu menunjukkan kurangnya kebutuhanmu kepada Allah. Buruk sekali, terkesan seakan engkau mengatakan, ya kalau engkau kehendaki ampuni aku, tidak engkau kehendaki juga tidak apa-apa ya Allah. Seakan itu yang engkau ucapkan. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Fal ya'zimil mas'alah, bulatkan permintaanmu, pastikan, ucapkan, ya Allah ampuni hamba, ya Allah rahmati hamba, ya Allah beri hamba rizkimu, dan yang semisalnya. Jangan engkau gantungkan doa dan permohonanmu kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adab di dalam doa pula penting untuk seorang hamba itu ilhah. Ilhah itu minta dengan sangat, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Rasulullah sebutkan, innallah yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu cinta kepada hambanya yang merengek dalam doanya, karena itu pertanda betapa dia sangat butuh apa yang dia minta, pertanda betapa dia sangat menggantungkan harapannya kepada yang dia mintai. Maka berdoalah dengan penuh kesungguhan dan merengek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ada pula di dalam doa, dan ini sangat penting, memastikan kehalalan segala yang kita konsumsi, kita makan, kita minum, kita gunakan, pakaian, kendaraan, rumah, atau yang lain-lainnya. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, rubba ash'athin aghbar yarfa'u yadayhi ila sama. Terkadang seorang hamba kamu dapati rambutnya sudah dalam keadaan kusut, dia menengadahkan tangannya ke atas langit berdoa kepada Allah, mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Semestinya kondisi itu membuat doanya lebih dikabulkan oleh Allah, tapi ada yang menghalangi. Rasulullah katakan, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajab lah. Sementara yang dimakan hamba itu haram, yang dia minum haram, yang dia kenakan pakaian atau yang semisalnya haram, dan dia memakan, mengkonsumsi segala yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Penghalang doa. Koreksi diri kita masing-masing. Mungkin orang merasa aku sering dan banyak berdoa, kenapa juga tidak kunjung Allah kabulkan? Introspeksilah diri. Mungkin penghasilanmu ada yang keruh, tidak bersih halalnya. Segera benahi agar tidak ada pada diri kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena itu penghalang doa kita dikabulkan olehnya. Termasuk ada di dalam doa adalah tidak terburu-buru,
tidak tergesa-gesa. Itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Doa kalian pasti Allah kabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Bagaimana itu? Rasul katakan, yaqul da'aut falam yustajabli. Aku sudah lama berdoa, aku sering dan banyak berdoa, tapi masih saja belum dikabulkan oleh Allah. Kalau itu ucapanmu, engkau telah tergesa-gesa, membuat doamu semakin tidak Allah kabulkan. Berdoalah, mintalah kita kepada Allah, jangan tergesa-gesa dengan mengucapkan itu. Termasuk adab di dalam doa pula, berdoalah dengan mencontoh apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaz yang diucapkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu, karena beliau kita tahu punya keistimewaan orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengucapkan apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, besar harapan ini, doa kita pula akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu doa dari orang yang mustajab doanya, dan itu alhamdulillah mudah, apalagi dengan buku-buku terjemahan dari hadis-hadis doa Rasulullah SAW. Tinggal kita baca, kita tiru. Yang kedua, doa Rasulullah SAW kalau kita amati, ringkas, simple, pendek-pendek, tapi begitu dalam dan luas makna yang terkandung di dalamnya. Beda dengan buatan manusia, entah siapapun itu, panjang bertele-tele. Kalau Rasulullah SAW yang beliau ucapkan ringkas, simple-simple doa Rasulullah SAW. Yang ketiga, lebih penting lagi, Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin beliau salah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya keistimewaan Rasulullah SAW. Tidak ada yang memiliki itu selain beliau. Sehingga kita ketika berdoa, mengucapkan apa yang beliau ucapkan pasti benarnya, pasti tidak salahnya, karena itu terucap dari orang yang maksum. Sementara kalau yang kita tiru, entah siapa itu doa fulan dan fulan, orang biasa yang sangat mungkin salah, dan sangat besar kemungkinan salahnya, namanya manusia, siapapun dia selain Rasulullah SAW. Khawatir tidak terkabul doa itu karena dalam doa itu ada kesalahan, ada kekeliruan yang kita sendiri tidak menyadarinya. Maka jauh lebih penting, lebih kita aman dan selamat dari kesalahan, tirulah apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdoalah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan kabulkan doamu selama diri kita berusaha untuk membersihkan dari yang dilarang oleh Allah, dari yang haram, mencontoh dan meniru Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan, maka Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfaz biladana. Allahumma waffiq ulata umurina lima fihi khairul biladi wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.